di YouTube. Live YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat mercon, pasukan mercon dimanapun kalian berada, pada kesempatan sahur pagi hari ini, hari Minggu ya, Ki Mercon akan membahas masalah tuduhan-tuduhan GNS kepada Ki Mercon, sahabat ya. Seperti yang kita ketahui, sebagian orang ketahui bahwasanya GNS ini sedang menyerang saya, menuduh saya secara frontal, sahabat. Secara frontal, biasanya kan orang kalau emosi itu sekali beres gitu ya, tapi yang saya perhatikan GNS ini separatis gitu, nyerang sayanya itu bertubi-tubi gitu, entah motifnya apa. Yang jelas di sini saya akan membuka semuanya gitu ya. Orang emosi itu sekali marah ya marah aja gitu kan, ini kan sampai berkali-kali gitu ya, di umum lagi, sahabat. Nah, berarti kan emang sadis gitu. Saya aja lagi sibuk sama Mbah Guru Darja ini, lagi disekap. Akhirnya gara-gara GNS berkoar-koar terus ini ya, saya akan berusaha menjelaskan semuanya ya, sahabat. Saya mau cerita dari awal sampai akhir, sahabat. Saya sama GNS itu bersahabat dengan baik, sahabat. Saya nggak akan terkenal tanpa GNS, mungkin sebaliknya GNS juga tidak akan dikenal oleh sebagian orang tanpa saya. Jadi itu udah simbiosis mutualisme ya, karena Ki Mercon sama GNS itu pernah collab. Kesananya nganggap saya saudara atau sahabat atau hanya partner kerja, itu terserah diri pribadi masing-masing. Cuman yang sangat saya sayangkan, GNS ini pertama menuduh saya telah melakukan aborsi, sahabat ya. Bisa kalian lihat di storynya GNS tuh. Satu, saya difitnah ngaborsi. Yang kedua, saya difitnah pernah nidurin tamu pasien di hotel. Ketiga, GNS nuduh saya pernah nikah sama perempuan gara-gara perempuannya hamil. Jadi saya mungkin pacaran sama perempuan tersebut hamil dan saya menikah. Fitnah yang keempat, banyak GNS juga nuduh saya. Lebih dari itulah, pembahasan ini nyampe apa enggak nanti kita bongkar semuanya, kita buka semuanya ya, sahabat ya. Tapi saya ngerokok dulu, sahabat, jadi santai aja gitu. Fitnah yang kelima ya, GNS nuduh saya ini habis uang ratusan juta, ketipu sama perempuan. Itu juga fitnah ya, sahabat ya. Jadi yang saya tangkap, kok GNS ini sok tahu gitu. GNS ini sok tahu, GNS ini apa ya, kalaupun itu semua benar, menurut saya nggak pas lah diucapkan oleh GNS, apalagi di depan umum. Narik-narik penonton awam yang nggak tahu apa-apa ke bawah giringan opininya, sehingga terhasut. Penonton banyak yang terprovokasi.
banyak penonton yang nggak tahu apa-apa ikut-ikutan ngehujat saya, ikut-ikutan menyerang saya. Di sini saya akan cerita semuanya, sahabat. Kenapa Gen S bisa kayak gitu sama saya? Awalnya saya itu beberapa waktu yang lalu pernah curhat sama Gen S. Nih, tuh kan ada yang komen cek urin. Saya udah sering ngomong ke penonton, ke sahabat-sahabat saya, masalah urin itu. Jadi saya fokus ngomong dulu ya. Raimu locon kok codot. Jadi gini sahabat penonton ya, saya ceritain yang sejujur-sejujurnya ya. Meskipun nanti ada kejujuran saya yang menyakitkan kalian, menyakitkan keluarga saya ya. Yang penting saya jujur gitu. Awal mulanya beberapa waktu yang lalu saya ini curhat ke GNS melalui telepon. GNS, akhir-akhir ini saya suka pergi ke klub malam. Kok saya jadi suka hiburan malam ya? Kata saya ke GNS. Saya hobi ke klub malam. Saya nggak bohong nih. Saya hobi dugem, minum, denger live DJ gitulah ya. Saya curhatnya segitu doang. Saya ngomong ke GNS, Gus, di total habis 300 juta lebih. Kayak gede sih, tapi kayak nggak kerasa gitu loh. Nah, curhatnya segitu doang. Kenapa saya curhat begitu ke GNS? Karena saya udah nganggap GNS ini kakak saya sendiri. Saya pada saat itu curhat ke GNS butuh jawaban yang bikin saya back to basic gitu loh. Yang tadinya saya suka pergi ke hiburan malam, nggak setiap malam tuh ngabisin berjuta-juta, saya curhat ke GNS itu supaya GNS ini bisa nasehatin saya, supaya GNS ini bisa memberikan pencerahan ke saya, supaya GNS ini bisa ngedidik saya, supaya GNS ini bisa ngingetin saya. Tujuan saya curhat masalah pribadi saya ke GNS itu nggak lebih. Tapi sahabat, GNS ini nanya ke ranah sensitif. GNS nanya sering nyabu nggak, sering nginek nggak, sering alkohol enggak, sering make cewek enggak. Pertanyaannya itu ke ranah sensitif, itu by phone. Ya otomatis dong, saya kan punya pendirian orangnya. Di mana-mana udah masuk ranah pribadi, area sensitif yang nggak saya jawab. Ya intinya kata saya, Gus, saya ini hobi kehiburan malam gitu. GNS itu tetap ngulik terus ngambil barang dari mana, harga berapa dan lain sebagainya, tapi nggak saya jawab gitu. Curhatnya segitu doang sahabat, curhatnya segitu doang. Saya juga mengharapkan jawaban GNS itu minimal bisa bikin hati saya plong, bikin saya itu kayak bisa berpikir jernih gitu. Tapi GNS ini pada saat itu nggak ngejawab apa-apa, sama sekali, malah lebih ke neken saya untuk berapa cewek, lebih ke ini ke itu gitu. Nah, dari situ saya udah nggak kontekan lagi sama GNS. Kemudian saya dapat 3 hari apa dapat seminggu dihujat lagi sama GNS gara-gara ada seorang TKW Arab Saudi mau ngumrohin saya. Saya mah udah kenyang umroh haji mah. Bahkan saya mah lahir juga sahabat di Arab Saudi, di kota Sarah Mansur. Ada salah satu fans Kim Mercon mau ngeberangkatin saya umroh ya, tapi melalui biro jasa GNS. GNS kan buka biro haji dan umroh. Nah, jadi si TKW asal Arab ini nanya ke GNS,
saya mau berangkatin umroh. Bahasa si TKI ini mau ngeberangkatin Ki Mercon umroh, berapa biayanya? Di sini GNS ngomong ke TKI itu jangan ngumrohin Ki Mercon. Saya nggak ikhlas, saya nggak sudi, saya nggak rela. Loh, kenapa, kata si perempuan ini? Saya juga perempuan ini kenalnya kayak kenal nggak kenal ya, entah seorang janda, entah seorang, saya juga nggak tahu janda pirang ada tato kupu-kupunya apa enggak gitu ya. Yang jelas mah namanya si Aljamunisa nih, Aljamunisa. Pokoknya dilarang sama GNS. Malah GNS ini ngejelek-jelekin saya. Sehingga si TKI Arab ini nih, TKI yang di Arab Saudi, protes ke saya. Wah, Ki Mercon ternyata begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Kemana-mana ngomongnya. Langsung saya kasih penjelasan, kalau emang mau ngumrohin saya ngumrohin aja, tanpa banyak komentar, ya kan? Toh saya minta enggak, gitu loh. Toh saya ngerengek-rengek pengen diumrohin enggak, saya mah. Dari dulu saya sampai sekarang di YouTube gak pernah minta barang sekecil pun. Banyak yang ngirim saya uang 60 juta, 80 juta. Bahkan ada yang mau ngasih mobil segala macam, rumah tanah, nggak saya peduliin, sahabat. Bahkan sampai detik ini saya nggak pernah nyantumin alamat saya, sahabat. Saya itu selektif. Karena saya takut godaan fans itu sungguh sangat luar biasa. Fans saya, sahabat, janda-janda saya mok semua. Takut fitnah, nggak pernah sampai detik ini. Saya itu milih-milih cowok yang udah berkeluarga aja. Kalau kalian cowok, kalau kalian udah berkeluarga, bisa kalian dapat alamat saya. Nanti ada sensor di admin. Admin pun itu saya, sahabat. Ya, jadi nggak pernah ada ceritanya Ki Mercon itu nidurin tamu di hotel. Fakta dan buktinya kita bisa cek. Tamu kesini tuh emang nggak pernah ada yang seorang gadis stok, nggak ada gitu. Dan saya juga nggak pernah ketemu tamu-tamu di luaran tanpa saksi. Kalau mau ketemu saya di luaran minimal ada saksi, dia bawa orang atau saya yang bawa orang gitu. Kembali ke permasalahan, GNS ini semakin menyerang saya ke fans gitu ya. Ada fans yang mau ngumrohin saya tapi dilarang sama GNS. Akhirnya si yang fan yang ngefans ke saya ini separatis kan, marahin saya dan lain sebagainya, ngomong kemana-mana gitu. Terus minum dulu. Imsaknya jam 7 di sini mah. Belum. Nah, habis dari situ kan reda masalah saya dengan GNS nih. Saya nggak negor GNS, saya nggak negor adminnya. Kok ada yang mau ngumrohin saya, kok dihalang-halangin sama GNS? Maksud saya begini, saya mah nggak butuh duit, hidup saya udah cukup, saya nggak butuh umroh, saya udah sering umroh, saya nggak butuh ke Turki, nggak butuh ke Brunei, saya pernah ke sana, ya meskipun wasilahnya ya dari YouTube juga, cuman saya udah cukup gitu. Kemudian reda tuh, saya nggak negor GNS, saya juga nggak ngehasut si TKI itu supaya ya udah yuk umrohin saya lagi, nggak apa-apa, tenang. Saya juga nggak nagih ke si fans ini untuk tetap diumrohin. Nggak begitu. Umrohnya mah penting ya, cuman dari kejadiannya aja maksud saya itu nggak penting gitu loh. Oh, berarti saya mah begini aja, berarti bukan rezeki saya kalau emang dia si fans ini mau ngumrohin saya. Masalah selesai adem, kemudian saya tetap cuek ke GNS juga mungkin udah nggak nyerang saya. Si TKI ini juga udah nggak ngomong-ngomong masalah gagal umroh lagi. Kemudian besar-besarnya nih masalah ini diangkat lagi sama GNS nih sekarang. Lebih parah, saya dituduh ngabor si cewek, saya dituduh nidurin tamu, ya kan. Bahasanya saya itu ngejanjiin nikah sama itu perempuan,
tapi syaratnya harus saya tidurin dulu. Itu kan fitnah, saya nggak pernah merasakan seperti itu. Meskipun ada, saya tahu orangnya, ini pasti cerita dari netizen juga. Beberapa minggu yang lalu ada tamu ke sini, perempuan, gadis, dia emang mungkin suka sama saya, mungkin suka. Kenapa saya bilang suka? Karena dia emang ngerengek-rengek minta dinikahin nih. Dia kesini udah 3 kali, itu pun sama keluarganya lengkap, sahabat. Ada ibunya, ada bapaknya, ada kakak-kakaknya di sini, sahabat. Yang ketiga kali nggak saya temuin, karena saya risih. Saya kalau emang mau nikah sama sosok perempuan, permainan saya itu ya nggak saya hamilin dulu. Kecuali itu mah ya khilaf ya. Saya mah nggak pernah bawa-bawa tamu lah. Urusan tamu mah ya tamu, gitu loh. Kalau tamu ya tamu, gitu loh. Yang ketiganya nggak saya, yang ketiganya tuh tamu kesini itu nggak saya temuin, karena saya risih. Ini tamu pasti ngerengek-rengek minta dikawin. Cuman nggak ada tuh yang namanya, saya ketemu di hotel sama tamu itu, gitu loh. Nggak ada nggak ada. Saya berani dilaporin ke, gini aja ya enaknya ya sahabat ya. Saya siap dilaporin ke polisi. Mau Polda, mau Polres, mau Mabes, mau Mebes, mau Max, ya, mau Mek, mau mau Mix, laporin saya. Siapapun yang ngerasa dirinya dirugikan, gitu. GNS misalkan ya, daripada banyak fitnah ngomong ngebacot A sampai Z, lebih baik laporin aja ke yang berwajib. Tamu-tamu perempuan yang pernah saya tidurin, siapapun ya, daripada ngomong A sampai Z, malah kesononya banyak fitnah, banyak hasud, iri, dengki. Jalan terbaik itu laporin ke polisi, gitu. Laporin ke polisi, saya diproses. Nanti mah yang salah ketahuan, yang bener ketahuan, gitu. Daripada diumbar-umbar di YouTube, ngajak penonton yang nggak tahu apa-apa jadi ikut-ikutan berdosa, ngehujat tuh yang komen kan banyak, bacot, kan tuh ujaran kebencian. Lil wasail hukmul maqasid, gara-gara siapa ya? Gara-gara yang nyebar berita pertama, gitu. Satu, saran saya sih kepada GNS atau yang lainnya lah, kalau emang ngerasa ditipu sama saya, dirugikan sama saya, laporin aja ke polisi. Laporin ke polisi, diproses, gitu. Kemudian satu juga nih, ini penonton Kimercon ada nggak ini? Yang saya lihat dari tadi di sini kebanyakan netizennya GNS semua ini. Nanti jawab pertanyaan lah ya. Nah, pada intinya GNS ini nggak tahu kabar jelasnya gitu. Tapi dia goreng, tapi dia umbar gitu. Yang jelas ucapan GNS nih, dengerin sahabat. Omongan GNS di YouTube tentang Kimercon, kebejadan Kimercon nih, omongannya itu yang benar, cuman ini nih yang benar nih. Saya benar pernah curhat ke GNS, Gus, saya suka pergi ke diskotik, ke klub malam, habis ratusan juta. Kemudian saya nggak ngomong-ngomong mabok, saya nggak ngomong-ngomong kayak narkoba. Yang jelas saya hanya ngomong di dunia malam lah intinya mah. Di dunia malam habis sekian ratus juta gitu loh. Nah dari situ kayak yang terus gitu loh, manjang sampai detik ini gitu, manjang sampai detik ini. Coba kameramen, masalah urin, masalah narkoba, saya juga sering ngomong sama netizen saya. Pasti ada pasukan saya lah, netizen saya mungkin tahu. Saya juga sering ngomong ke netizen juga kalau saya ini berobat ya, saya rehab sahabat. Saya tuh ya saya pakai narkoba, cuman kayak yang
kayak yang udah beres gitu. Saya juga rehab jalan. Berapa tuh ya, rehabilitasi BNN itu sekitar 30 jutaan itu. Jadi kita nggak boleh bawa HP, disuruh baca Al-Quran aja gitu katanya sahabat. Nah, pada intinya saya curhat. Sebenarnya kan kemarin itu saya kena musibah ya, di dunia malam itulah. Di dunia malam itu saya kena musibah. Saya itu curhat ke GNS, itu saya butuh jawaban, butuh nasihat. Saya kira saya mau dinasehatin, saya kira mau ditegur, saya kira saya mau dimarahin. Langsung gitu ya. Tapi nyatanya kok masalah pribadi ini di up ke publik sehingga menarik orang yang nggak tahu, jadi ikut-ikutan ngehasut, jadi ikut-ikutan ngebenci saya. Saya sih nggak masalah ya, orang mau benci sama saya itu saya nggak masalah, orang mau nonton YouTube saya nggak masalah gitu. Malah saya yang lebih care sama Ian Guru. Ketika saya curhat masalah dunia malam ke Ian Guru tuh langsung ke sini. Setelah curhat sama GNS, saya nggak dapat jawaban yang puas, saya nggak dapat didikan dari GNS, saya nggak dapat nasihat dari GNS. Saya itu curhat ke YouTuber kedua yang udah saya anggap keluarga. Kan banyak nih YouTuber ini kan banyak yang udah saya anggap saudara gitu. Ketika nggak dapat jawaban yang puas dari GNS, saya itu curhat ke Ian Guru. Curhatlah ke Ian Guru masalah saya di dunia malam. Ian Guru mah langsung ke sini, deng gitu. Ian Guru langsung ke sini, sharing, diskusi. Ya mohon maaf, saya bukan ngejelek-jelekin Ian Guru. Ian Guru juga pernah ada di posisi saya. Makanya dia itu ke sini karena dia pernah di posisi saya dan dia bisa hijrah gitu loh, bisa keluar dari situ. Gitu sahabat. Nah, Ian Guru mah ke sini sharing dua kali kalau nggak salah tuh Ian Guru ke sini. Nah, pada intinya adalah pada kesempatan ini kan saya juga lagi disekap, sebenarnya masih di konten ya. Kata saya ada-ada aja, ini saya lagi masalah ini. Masalah pansosan. Hah? Siapa? Masalah pansos ya. Masalah pansos tuh begini sahabat ya. Namanya di YouTube, emang kalau Kim Mercon itu konten itu ya dibikin asik. Emang tujuan saya nge-YouTube itu cuman satu sih, nyari duit. Saya nggak munafik. Untuk nyari kedudukan, nyari wibawa, nyari pamor itu mau nomor 10. Makanya saya mah kalau konten itu apa ya, celana bolong-bolong, lepis. Jadi nggak begitu nyai lah, nggak begitu kayak calon anggota dewan aja, nggak kayak calon bupati gitu. Nah, adapun masalah saya pansos, misalkan saya nggak boleh pansos ke GNS, nggak boleh pakai foto GNS, nggak boleh pakai judul GNS. Ya kadang-kadang saya masih bandel gitu, itu saya akui kesalahan saya gitu kan. Kadang-kadang saya nyuruh anak-anak udah gas aja gitu kan. Toh menurut saya namanya di YouTube, selagi kita nggak menjelekan, selagi kita nggak menjatuhkan, ya bebas-bebas aja gitu kan. Bebas-bebas aja. Ya gimana ya? Ya kalau emang dilarang, oke, kita udah nggak pakai GNS lagi. Wajar secara data. Ya, secara data dan fakta emang GNS itu subscribernya sejuta berapa ya, 1.600.000 apa 1.300.000 subscriber. Kalau Kim Mercon kan masih 500.000, belum ada 1 juta gitu. Makanya saya juga bikin video kayak begini ngeri-ngeri sedap gitu ya, ngeri-ngeri sedap. Ngerinya ya kalah masa. Cuman kan mau kalah masa, mau kayak gimana, mau kegulung channelnya, yang penting saya udah mengatakan ini secara apa ya, secara apa adanya sahabat. Terserah kesononya mah ya, mau kesononya YouTube saya sepi, mau kesononya channel saya angus, nggak masalah. Sedangkan kan yang saya tahu penonton mah gimana fansnya loh.
Kalau kita suka sama GNS, omongan apapun GNS itu pasti dipercaya. Kalau kita suka sama Kim Mercon, omongan apapun Kim Mercon pasti dipercaya. Kalau ngadu antara GNS sama Kim Mercon, ya kegulung Kim Mercon kalah. Cuman saya mah nggak takut. Ya udahlah, saya klarifikasiin lah. Mau nyungsep kayak saya, mau gimana, is okay, no problem gitu. Nah itu masalahnya. Makanya saya ngebahas ini tuh kayak ngeri-ngeri sedap gitu. Nah pada intinya, apalagi nih yang belum saya sampaikan ya. Udah maghrib juga sih, udah azan. udah azan. Kita dengerin azan dulu. Apa lanjut ini? Takut ada yang belum diomongin loh. Jadi ya saya kasihan aja gitu sama orang-orang yang deket sama saya gitu. Ngerinya, netizen ini luar biasa. Bisa bikin kita baper, netizen ini bisa bikin kita kehasut loh, kayak ribut gitu loh. Makanya jadi seorang YouTuber itu ngeri-ngeri sedap. Apalagi kita kalau emang ngejalin hubungan cinta kali sama YouTuber ya, waduh. Kayak nggak, kalau nggak dewasa amat mah ya kayak gimana ya, ya kayak gitu. Ini buat kru saya ya, kalian ini nanti ke depannya ya nggak usah pakai nama GNS, nggak usah pakai foto GNS, nggak usah pansos, kita bikin cerita sendiri. Emang bener sih kalau bikin cerita sendiri itu kayak urek nyungsep gitu, viewernya kayak cacingan gitu. Nah jadi buat ntar saya mau sebentar lagi deh, habis aja nanti mau ngomong lagi sama netizen. Jangan setengah-setengah, nunggu azan kita bahas lagi gitu ya. Habis itu sholat. Mending kamu tidur, kru udah pada tidur aja, capek istirahat. Ya pada intinya mah kayak apa sih gitu, so what gitu loh. Masalahnya tuh di mana gitu loh. Pribadi kan, kamu punya pribadi nih, punya aib, punya masalah pribadi, punya masa lalu ya. Kamu YouTuber, saya YouTuber, aib kamu saya bahas di YouTube saya gitu loh. Apa gitu loh. Itu doang sih poin intinya mah. Ya emang sih saya juga dari dulu nggak pernah ngomong ke penonton tuh saya ini ustad. Ya saya mah ngomong tuh ya kayak ngomongnya jorok. Orang aja yang manggil saya ustad kali. Ya emang masalah ini tuh spiritual nyimak semua. YouTuber kayak, pokoknya YouTuber spiritual tuh pada ngontek saya. Termasuk Nasihin juga ngontek saya. Nasihin, Bang Radit, Abah Menel. Wah, Abah Menel mengamuk. Udah kalap aja Abah Menel, percaya saya nyalinya kuat. Ian Guru, Sapaat. Terus banyak lah yang ngontek, ada masalah apa. Gak ada apa-apa kata saya, udah. Tapi saya klarifikasiin gitu kan. Halo. Ya, jadi. Ya udah, bayarin aja apartemen yang di Singapura itu. Oh, kalau bisa bangun lagi, direnovasi. Udah disiapin dana 300 miliar.
Caprak besir con. Intinya sahabat, saya juga nggak tahu keinginan GNS apa. Yang saya tahu keinginan GNS itu jangan pakai nama, jangan pakai foto. Mulai besok setelah video ini nih, kan saya pakai nama GNS sekarang, wajar karena saya lagi ngebahas GNS. Besok nih saya turutin keinginan GNS, jangan bansos, jangan pakai foto GNS, jangan pakai judul GNS. Keinginan kedua GNS juga saya nggak tahu secara spesifik gitu ya, apa sih yang GNS pengen yang kedua gitu loh. Saya juga belum tahu, mungkin itu menyusul gitu ya, karena saya nelpon GNS kemarin nggak diangkat sahabat. Saya kan mau ngomong izin ngebahas masalah matsuling GNS hilang. Saya malah dihujat. Wah ya udahlah kata saya, ana maning ini mah kata saya, ana maning. Mencurigakan ini gerak-gerik keru. Oke sahabat, ya saya di sini live tidak untuk membenci seseorang. Saya di sini live tujuan saya tidak untuk membela diri saya. Saya udah ngasih tahu pahit manisnya. Kalau masalah minum Amer ya saya masih gitu sahabat, yang ngangetin badan lah, nggak banyak, cuman 12 botol lah ya paling lah gitu ya. Selebihnya saya enggak gitu. Jadi meskipun saya diancam BNN tes urin ya silahkan aja gitu. Selamat menunaikan ibadah puasa ya, mudah-mudahan puasa kali ini kita semakin berkah. Jadi penonton yang saya memohon sama penonton nih, meminta, menghimbau, menginstruksi buat terutama buat pecinta-pecinta Kim Mercon ya. Di enggak juga, meskipun jelek begini, rungsep begini juga ada apa sih namanya itu bahasanya, simpatisan. Pasti aja fans saya simpatisan sama saya. Jadi saya himbau untuk pasukan Mercon, sahabat Mercon, fans Kim Mercon ya. Jadi ini masalah saya sama GNS nggak ada masalah apa-apa, sama yang lain insya Allah nggak ada apa-apalah. Nanti kita bahas lagi sahabat ya, kita bahas lagi daripada ngebahas kesana kesini sahabat. mending beli madu saya sahabat ya. Cocok di bulan puasa. Jadi madu Mercon itu banyak khasiatnya, bisa menjaga daya tahan tubuh, cocok untuk semua umur, bisa menyembuhkan segala penyakit kecuali bengkok, tulang bengkok ya. Tulang kalau udah bengkok susah obatnya. Sekarang ada yang viral tuh Ibu Dayak itu ya, bisa mengobati. Saya juga pengen berobat ini, punya saya kan bengkok. Bengkok tipis-tipis. Intinya itulah sahabat ya, saya ini belum sempurna, nggak pantas diikuti, digugu, ditiru. Yang jelas saya di YouTube itu memberikan tontonan hiburan lah ya. Kalau ada yang bagus ambil, ada yang jelek nggak usah dipakai, udah gitu aja. Berhubung saya ini mau ibadah, sombong saya, ngomong inilah kemana aja. Itu aja yang bisa saya sampaikan sahabat ya. Benar datangnya dari guru-guru saya, hakikat dari Gusti Allah. Apabila terjadi kesalahan itu dari nafsu saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.